Kebanyakan sama perempuan atau sama laki-laki? Wah, kalau di luar campur ya. Campur. Saya nggak bisa banyak yang ini, banyak ini. Tapi benar lebih banyak laki-laki. Bule-bule. Kalau untuk di luar. Yang pasutri juga lebih banyak bule. Banyak juga Chinese. Gitu. Melayu juga ada. Sehari berapa itu? Sehari paling dikit. Kalau saya sudah nggak kuat ya paling 4. Wow. Karena prosesnya 1 jam ya. Wow. 1 jam, nggak mungkin itu. Hai guys, kita kembali lagi di podcast Adla Ministry. Ini kita kedatangan tamu bernama siapa? Anto. Ya, nama saya Anto. Ya. Selamat datang di podcast kita. Tanpa lama-lama lagi, mari kita dengarkan kesaksiannya. Waktu saya memutuskan untuk menjadi pekerja cowok bayaran, kalau di Indonesia itu dengan mungkin gigolo udah sering kali ya banyak didengar. Di situ saya mulai, kalau saya nggak salah sekitar 2009 atau antara 2010. Saya melayani suami istri, melayani laki-laki. Yang terpenting di dalam setiap kehidupan saya, ketika saya sudah melayani, saya dapat bayaran. Apa bisa awal-awalnya bisa kejeblos dalam ini gitu? Awal-awalnya karena ekonomi keluarga yang bangkrut dan lalu bertemu dengan satu teman yang mendorong untuk saya masuk ke dalam situasi pergaulan yang sedemikian. Jadi di situ saya mengikuti mau untuk menerima pekerjaan seperti itu. Waktu itu nggak ada sempat pikir, aduh oke nggak ya ini, atau langsung jer aja gitu? Pada saat itu saya tidak memikirkan hal yang karena sudah kepepet tentang keluarga. Oke. Jadi mau nggak mau saya harus melakukan. Bayaran pertama saya cukup murah ya. Waktu itu di sekitaran 500.000. 500.000? Iya, 500.000. Untuk pasutri? Bukan. Oh, ini yang khusus untuk laki-lakinya. Ini 500.000 untuk nemenin selama 1 jam. Ketika ada di diskotik nih 500.000. Maaf, ini nemenin ya, minum? dugem. Oh, ini nemenin dugem aja? Iya. Ujung-ujungnya ada, Yang pasti gitu. endingnya dari itu ada hal yang lain. Itu di luar dari yang 500.000. Hanya 500.000? Di luar. Ada tambahan Oh, ada lagi. Iya. Ibaratnya kalau Oke. zaman sekarang kalau all in kali ya. Oh, oke. Ayahnya dengar-dengar. Kayaknya Wilson juga tahu nih. Maaf, klien pertama nih laki-laki waktu itu? Iya benar, waktu itu saya dikasih sama job itu laki-laki. Maaf, boleh tahu sebelumnya apa pernah sama laki-laki? Enggak, waktu itu saya pertama kali dan agak sulit ya karena di dalam satu room itu semuanya ada laki-laki yang berpasang-pasangan. Oh gitu. Iya, jadi saya rame-rame. Iya, saya agak bingung pada saat itu, cuman ketika Germo saya membilang kamu harus profesional. Di situ saya mikirkan ya udah kelar ini saya dapat gaji. Gitu aja. Jadi saya bisa melakukan walaupun sedikit agak berat. Maaf, boleh tahu nggak saat pertama kali melakukan setelah itu ada merasa bersalah? Merasa Atau jijik bersalah gitu? ya, kalau jijik itu udah pasti ya. Merasa penyesalan enggak, karena saya udah menetapkan untuk saya pilih sekali saya terjun dalam kehidupan, saya punya prinsip sekali terjun saya terjun. Karena merasa bersalah itu ketika pilihan kalau sudah diambil resikonya kita sudah tahu. Oh, sudah tahu nih semuanya, sebelum apa-apa udah pikir. Iya, sampai matang-matang penyakitnya ya? pun saya sudah siap menerima, tapi puji Tuhan sampai sekarang Tuhan masih saya kasih saya kesempatan. Waktu itu dapat uang 500.000 dipakai untuk apa? Waktu itu untuk ya biasa ketemu teman-teman, habis dibayar gitu kita nongkrong lah di mana, habis begitu aja. Oke. Ya. Oh, nggak jadi dipakai untuk Tapi saya tetap menyisihkan sebelum itu. Setelah itu sama teman-teman kita nongkrong, kita pergi kemana. Itu udah grup yang Sudah ada Orang grup tua ya. nggak tahu? Orang tua nggak tahu. Nggak menanyakan dapat dari mana pun juga nggak? Tidak, karena orang tua tahu saya pekerja. Karena waktu itu saya pekerja. Lalu saya dengar-dengar katanya sampai ke luar negeri ya? Iya, benar. Itu boleh diceritakan mungkin? Di luar negeri bolak balik itu saya sekitar 2 sampai 3 tahunan. itu semua biaya dibayarkan? Enggak. Oh, biaya Karena sendiri. saya biaya sendiri. Karena ini beda orang sama yang di Jakarta. Jadi Germo yang satu ini nggak melihat kalau saya itu akan menjual ketika saya datang ke negara orang. Tetapi di situ dia kasih bahwasannya kalau kamu mau kerja keluar berarti kamu harus punya modal sendiri. Jadi pada saat itu saya modal sendiri. Jadi nih Germo ini nih bener-bener kayak suatu agen yang memegang gitu ya? Iya benar. Oke. Benar. Lalu kalau yang di luar negeri itu pakai Germo lain? Enggak, Germo yang janjian memang stay-nya di Jakarta. Jadi kami terbang bersama-sama
nyampe di negara orang dan hari itu detik itu juga langsung. Dapat kliennya dari dia. Germo itu. Dia Germo itu yang dia benar. Koneksi ada di dalam Germo Maaf, itu. boleh tahu negara mana? Ada di 2 negara, negara Melayu sama negara Singa. Oh, Iya, jadi nggak saya jauh lah ya. dekat-dekat. Jadi bolak-balik aja saya. Jarang di Jakarta sih. Itu bayarannya gede dong, nggak kayak yang pertama kali 500 Iya, ribu. kalau di Indonesia kan tahu ya, mata uangnya juga kan segitu. Iya, Tapi kalau iya. di yang paling terbesar pembayarannya ya di Singapura. Singapura ya. Iya, Mungkin kalau di Indonesia 500 ribu nih $500 kali ya. iya benar. Wow. Cukup Tapi membantu. ada peminatnya. Banyak. Sehari berapa itu? Sehari paling dikit. Kalau saya sudah nggak kuat ya paling 4. Wow. Wow. Karena prosesnya 1 jam ya. Wow. 1 jam, nggak mungkin itu long time kan. Jadi 1 jam kelar, nyambung, 1 jam kelar nyambung. Tapi sorry kan itu sebelumnya kan cewek sama cowok ya Iya. melayaninya kan. Tapi emang ada suka cowok juga atau Enggak. Enggak. Terus kok bisa gitu loh? Saya sama nggak kepikiran. Bisa itu karena setiap hari saya ketemunya sama teman-teman yang seperti itu, sama tamu-tamu yang seperti itu. Jadi awalnya yang nggak terbiasa, jadi terbiasa benar. Karena pergaulan yang buruk akan membawa Itu kita benar ke ya dalam sesuai Iya, benar. sesuai firman Berarti banget harus- ya. iya. Benar. Ya, ya. Kebanyakan sama perempuan atau sama laki-laki? Wah, kalau di luar campur ya. Campur. Saya nggak bisa banyak yang ini, banyak ini. Tapi benar lebih banyak laki-laki. Bule-bule. Lebih banyak. Tadi baru mau nanya. Yang pasutri juga lebih banyak bule. Banyak juga Oh, Chinese. gitu. Melayu juga ada. Oh gitu. Iya. Oh. Oh, ini suami istri ini gimana nih ceritanya nih? Oke, saya ceritakan suami istri. Jadi ini juga saya agak bingung waktu pertama kali saya melayani suami istri. Jadi ada yang istrinya tuh cuma duduk di bawah kasur. Jadi saya berhubungan sama istrinya. Nah, ketika saya sudah selesai berhubungan sama istrinya, baru suaminya itu naik, kita bersama-sama, habis itu lanjut. Jadi bertiga. Pertama kami berdua. Oh, oke. Pertama saya melayani istrinya, ketika istrinya sama saya sudah selesai, lalu suaminya naik. Beriga. Iya, Oh, oke oke. Itu banyak yang kayak begitu. banyak sekali. Wow. Di Jakarta juga banyak. Kita juga ya di sana ya. Nah, itu apa namanya? Selama lagi dalam kehidupan seperti ini sering check up kesehatan atau apa? Saya sering 2 bulan sekali. Sering saya cek. Itu karena diharuskan atau karena Oh takut? iya, mereka Sebener- pernah nanya nggak tuh di sana? Ya kan? Oh, iya. Penyakit apa atau? Nggak pernah nanya di Oh, sana. nggak pernah. Cuma kan waktu saya masih kerja gitu, kami juga jaga itu kan, kalau pas lagi pulang ke Jakarta, kami ada nge-gym, jadi badan tuh agak bagus. Kalau Iya, misalnya iya, penyakit kan dia tamu-tamu tuh nggak suka kalau badan yang terlalu kurus atau itu pasti sudah kedeteksi. Dan kulit-kulit pun juga sudah kedeteksi. Iya, jadi mereka udah bisa lihat. Oh. Wow. Apa yang membuat Anto ya? Anto. Anto itu untuk tiba-tiba sadar pengen tidak mau melakukan ini. Kalau boleh cerita mungkin. Awalnya saya ternyaman ya, karena dalam waktu berapa jam aja sih bisa mendapatkan uang yang cukup daripada saya harus kerja di Jakarta. Dan Oh, akhirnya di luar negeri terus, tidak pernah di Jakarta. Jadi saya lagi? di Jakarta cuma sekitar 2 hari sampai paling lama tuh 1 minggu. Jadi saya bolak-balik. Udah berapa tahun berjalan itu? Sekitar 3 sampai 4 tahun. Kita menjalani ini semua. Oh, udah lama. Udah lama. Dari pokoknya antara 2009 sampai menjelang 2018 saya masih. Hampir 10 tahun lah. Iya. Wah, udah lumayan dong bisa buat orang tua ya pasti. Iya, lumayan. Susah nggak tuh melepaskannya? Wah. Itu yang pengen. Perjuangan ya. Nah, Perjuangan. 10 tahun lumayan loh. Perjuangan kalau dibilang secara manusia pasti susah nggak susah. Tetapi bagaimana tekad dari setiap kehidupan kita tuh memilih, lu mau lepas nggak sih? Dan lu mau berubah nggak sih? Gitu. Perubahan butuh proses. Ya, Dan proses itu pasti menyedihkan. Dari biasa setiap hari kita memegang uang, kita mendapatkan penghasilan yang di luar dari orang-orang yang kerja di kantoran mungkin. Tetapi saat kita memilih untuk proses untuk stop, berarti lu udah harus terima apa resikonya. Sama juga seperti saya pilih ketika lu mau terima kerjaan buruk ini, lu udah tahu apa resikonya. Itu penyakit yang benar-benar mematikan. Dan sama, ketika lu ingin stop, lu juga harus siap sakitnya itu seperti apa. Hidup susah, keuangan pasti nggak ada, dan harus beradaptasi lagi dengan kerjaan-kerjaan yang normal. Itu kan berbalik. Berbalik banget. jadi kalau nggak salah dengar tadi ada pernah melakukan susuk sampai 32. Nah, itu ceritanya kenapa tuh bisa sampai 32 dan
efeknya apa sih banyak itu? Ya yang namanya di dunia malam pasti tidak ada yang murni ya. Yang saya alami, teman-teman saya semuanya, hampir semuanya tidak murni. Karena kan di situ serang menyerang. Saya masang susuk itu sekitar 32 kalau saya nggak salah, dan dua yang terakhir itu saya pasang di punggung sebelum saya berubah. Itu maksud sekali pasang 32? Enggak. Oh. Butuh proses. Ya, jadi kalau saya mau trip ini saya masih kurang itu saya datang. Jadi duitnya habis aja gitu. Oh, jadi Buat bayarin susuk Iya, aja. benar. jadi maksudnya pakai susuk buat ngelawan temen? Bukan. Untuk menarik pelanggan. Oh, menarik Iya, pelanggan. untuk menarik pelanggan. Oke. Jadi kalau tahu itu nggak berguna, tambah lagi, oh ternyata nih kok nggak kena gitu ya, Iya, maksudnya benar. ya. Nggak dapat baru nambah lagi gitu. Benar seperti itu. Terus taruh di posisinya itu emang efek? Yang paling banyak saya taruh di wajah. Wajah. Hampir rata-rata di wajah. Dari punggung buat apa? Di punggung untuk biar orang tuh kalau lihat memang Gagah. iya benar. maco. Menarik gitu. Iya kan? Menarik. Itu dia. Kalau yang bongkok bisa nggak gitu ya? Nggak, gue jahit aja deh tuh. Iya, susuknya sekarang masih ada? Ya pasti sudah tidak. Sudah sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Ngeluarinnya waktu itu gimana? Itu yang mengeluarin pendeta ya. Oh, pendeta, oke. Yang pasti pendeta. Karena agak sulit waktu itu saya dikeluarin selama 3,5 jam. Karena banyak juga. Iya, karena kan banyak, jadi hidup saya itu sudah dikunci oleh iblis. Jadi bagaimana perjuangan pendeta itu untuk menyelamatkan saya, dan balik lagi respon saya mau melepas itu apa enggak. Iya. Gitu. Itu keluar secara fisik atau? Saya dengar dari gembala pendeta saya yang menangani saya, istrinya bilang pada saat proses saya di ruang tamu, istrinya pendeta itu melihat di depan pintu ada tubuh yang terpotong, dan saya nggak tahu, mungkin itu dari semua susuk yang mungkin baru separuh yang keluar. Iya. Biasanya kan katanya ada pakai diamond ya kalau nggak salah. Saya pakai berlian waktu itu. Iya benar kan, kalau kan bisa pakai diamond. Nah itu keluar diamondnya nggak tahu apa. Kalau dilihat secara fisik nggak keluar. Iya. Cuma yang saya percaya Tuhan sih yang menghancurkan ya. Iya. Ada perubahan nggak semenjak dikeluarin sama itu? Ketika perubahan itu saya malah makin menjadi. Oh. Iya, saya makin menjadi karena saya waktu itu udah di keep ya oleh satu orang. Ya oke, setiap bulan sudah dapat. Nggak pusing-pusing lagi saya yang harus melayani banyak orang. Jadi saya balik lagi ketika situ udah dicopoti, saya nggak ketemu teman-teman saya. Jadi saya ketemu hanya satu orang. Saya pergi ke sana ketemu satu orang. Yang membuat Anto tuh ingin melepaskan ini semua tuh apa? Apakah waktu itu ketemu seseorang hamba Tuhan atau apa gitu? Katanya Anto sempat udah melepaskan susuk ke pendeta, tapi habis itu malah balik lagi kan ke yang Pekerjaan. Iya, pekerjaan itu, ke satu orang itu. Iya. Itu karena kenapa? Karena Anto butuh uang lagi atau karena emang masih pengen? Kan kadang-kadang orang masih pengen kan, kalau misalnya sudah terbiasa. Iya, yang tadi saya bilang ya, ketika saya memutuskan untuk berubah, ya saya sanggup gak dengan proses itu? Karena kan hidup butuh uang. Saya tipikal orang yang gak mau munafik, karena hidup kita butuh uang. Uang kita perlukan selama kita masih hidup. Jadi pada saat itu ya saya ditarik lagi oleh iblis. Padahal respon saya itu udah Tuhan, saya udah capek gitu kan. Udah capek karena kan dilihat mungkin enak dapat uang seperti itu, tapi sebenarnya batin itu tersiksa. Pada saat itu saya sudah capek, dan pada akhirnya pada saat pelepasan itu terjadi, semuanya sudah dikeluarkan, yaitu iblis sabotase dengan cara saat saya sedang lemah di dalam ekonomi. Ya udahlah, lu balik lagi. Ya udahlah, ayo balik. Oh, ini bukan lewat pikiran atau apa, tapi yang diserang tuh lewat ekonomi. Benar, ya? iya. Sama, ketika iblis sudah tahu nih ekonomi yang akan diserang, pasti iblis akan menyerang pikiran dan hati. Akhirnya selama itu saya berpikirkan, oh ya udahlah, kan gue udah sudah menjauhkan dari teman-teman yang mau mencelakakan. Saya sudah tidak ketemu lagi dengan tamu-tamu yang banyak, tapi kan ini cuma satu. Ya sudah, saya punya putusan bahwasannya ya sudahlah. Oh, sama satu orang itu dong? Iya benar. Akhirnya saya balik lagi, dan ya itu seperti itu. Di Singapura atau benar. di Jakarta? Di Singapura sama di orang Omania. Oh, jadi saya punya dua pada saat itu. Oke. Nah, itu sampai berapa lama itu? Berkelanjutan pada saat sampai 2017, 2018 saya masih. Berapa tahun tuh dari yang setelah pelepasan ke? Nggak ada berapa tahun. 2 bulan, sekitar 3 bulan. Saya paling tahan pada masa itu
3 bulan pasti saya terjerumus. Terjerumus dalam waktu 3 Iya, bulan, terus dalam- habis itu Benar. terus mau kembali lagi masih untuk tobat lagi tuh gimana waktu itu? Untuk tobat lagi ya itu respon kita lagi. Ketika saya sudah benar-benar merasa capek, akhirnya saya berbalik lagi, saya beribadah, saya datang, saya cari. Nggak mudah untuk saya berbalik lagi yang kali yang kedua ini. Pada saat itu saya percaya Yesus, cuma percaya Yesus saja bahwasannya dia benar-benar Tuhan yang sanggup menyelamatkan saya. Saya awalnya cuma percaya gitu saja. Saya nggak mau lebih tentang percayakan Tuhan. Siapa itu Yesus, saya tidak mau mencari itu. Pada saat teman-teman saya, agamamu apa? Saya percaya Yesus, cuman itu aja. Karena saya cuma percaya, mungkin itu karena saya sudah percaya Tuhan yang memberikan saya untuk beban ketidaknyamanan lagi di dalam lingkungan seperti teman-teman seperti itu. Jadi awal-awal waktu itu memang tiba-tiba pengen aja gitu. Iya, pengen berhenti aja. Pengen Tiba-tiba berhenti udah aja. capek aja. Pelepasan lalu balik lagi, jatuh lagi. Jatuh lagi dan Lalu ada akhirnya semakin gimana capek, semakin bosan dan hidup semakin hancur. Walaupun Terjerumus lah. uangnya ada. Iya, Jadi uang yang dapat saya habiskan di narkoba. Obat ini. Jadi uang yang dapat akhirnya dari kena orang narkoba. ini. Iya, karena saya sudah merasa jenuh. Saya sudah meninggalkan teman-teman saya yang lama. Jadi itu saya cuma bilang pada saat itu, ini perjuangan iman sih sebenarnya. Karena kan saya nggak ada mentor pada saat itu, nggak ada pendeta satupun yang memberikan saya motivasi, kekuatan. Jadi saya percaya, ya udah mungkin itu Tuhan yang membuat saya kuat. Iya, Jadi yang saya anggap teman itu narkoba pada saat itu. Iya, jadi keras sekali saya hancurnya di narkoba. Itu pasti habis sih uang. Iya, habis iya. total. Pas terakhir Nah, itu terakhir. ketagihannya juga pasti. Tapi itu tuh nggak pakai susuk lagi dong. Oh, itu udah saya lepas. Saya udah Jadi nggak- larinya ke narkoba. Iya, jadi narkoba itu saya anggap sebagai teman saya. Itu berapa lama tuh pakai narkoba? Pakai narkoba saya hancur di 1 tahun menjelang pertobatan. 1 tahun. Jadi setiap hari saya harus beli narkoba itu paling kecil itu 1,5. Bayangkan selama 30 hari berapa? Iya. Selama 30 iya. hari itu tabungan sebanyak apapun pasti habis. Itu sendirian aja tuh. Saya sendiri teman saya nyuruh orang ya untuk beli Iya, karena saya nggak menakar-nakar karena saya nggak kepikiran untuk beli segini lu harus segini. Yang penting ada barang. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh sampai akhirnya dari narkoba, dari itu semua, akhirnya kembali ke jalan yang benar gitu. Ketika saya putus narkoba ya itu ya titik di terakhir minus. Uang sudah nggak punya, barang-barang sudah dijual, barang-barang yang Ini padahal masih ada ini ya klien ya? setiap sampai dia kayak kirimin uang, saya langsung pesen barang tersebut. Jadi udah setelah saya berbohong kepada dia bahwa saya masuk rumah sakit, sebenarnya saya nggak masuk rumah sakit. Yang penting duitnya masuk, saya buat beli barang itu. Jadi udah habis lah, ada di titik minus bener-bener saya nge-close dulu orang ini. Jadi pada saat itu yaudahlah saya berserah. Saya berserah dengan hidup apa adanya. Dan di situ juga berat. Karena yang biasa setiap hari saya memegang uang, saya mau kemana aja saya bisa, mau beli apa aja saya bisa. Tapi pada saat itu saya cuma berdiam di kamar. Di situ merenung lah. Dan akhirnya semakin dalam saya datang ke gereja kan. Mungkin saya nggak ngerti pada saat itu, saya nggak ngerti rohnya Tuhan itu ada sebenarnya. Roh Kudus itu berbicara. Di situ yang saya percaya, mau saya habis berzina, mau saya habis berhubungan sama laki-laki atau pasutri, 2 jam ketika saya kelar menemani tamu, saya datang ke gereja. Teman-teman saya bilang, aduh percuma lo ke gereja, nggak bakal diterima. Cuma yang kepercayaan saya, saat saya melakukan itu dan Tuhan membawa saya ke dalam ke gereja, diterima nggak diterimanya itu urusan Tuhan. Iya, Mungkin benar, itu, benar. mungkin itu Tuhan bikin anak ini sebagai saya. Wah, mungkin saya akan merasakan jamahan dari Tuhan itu secara pribadi tanpa mentor, Iya. dan akhirnya saya ketemu mentor yang kembali lagi mendoakan saya. Saya datang di dalam persekutuan yang dibilang orangnya sama ya, yang beda, ini orang yang beda, ini Oke. orang yang sekarang saya melayani di tempat iya, dia. Jadi saya datang ke sebuah ministry yaitu Angker, mungkin namanya agak ngeri ya. Angker dari pekerja malam masuk ke komunitas Angker. Di situ orang-orang yang di jalanan, tetapi di situ saya nggak mengerti kenapa saya harus bawa Alkitab dan cuma saya yang bawa Alkitab. Dan di situ pendeta itu bilang, mau nggak kamu ke sekolah Alkitab? Kasih yang Tuhan berikan nggak akan pernah bisa diambil Amin. dari antara setiap kita. Pengorbanannya di kayu salib Ya. untuk kita, selagi kita masih berdosa, dia tidak akan pernah dapat mengambilnya lagi.
itulah kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa batas, yang saya rasakan. Saya memang dilahirkan bukan dari orang percaya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini saya dapat mengenal pribadinya. Amin. Sekalipun hidup berjuang, tetapi saya percaya kasihnya Tuhan tinggal di dalam setiap kehidupan saya. Ya puji Tuhan, saya sudah jadi pendeta muda di salah satu organisasi di Indonesia ini. Jadi itu hadiah ya, itu hadiah sebenarnya. Untuk saya orang yang berdosa masuk ke dalam sebuah pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi Tuhan pakai orang seperti itu Ya. yang diproses. Setelah apa yang kita dengar dari kesaksiannya, apa yang telah ditempuh di masa lalu, Ya. mau dari proses penempatan teman-teman, mau dari penempatan di luar negeri sampai harus melakukan apa yang tak lazim di mata Tuhan. Tetapi balik lagi, itu semua karena kasihnya Tuhan kalau kita bisa lihat ya. Karena Tuhan ingin memakai hidup Anto? untuk membantu orang-orang di sana yang sedang terjebak masalah seperti Anto. Dan saya percaya bahwa seorang Bapa di surga, seperti Yohanes 3 ayat 16, bahwa Ia begitu mengasihi dunia ini, bahwa Ia mengaruniakan anak satu-satunya yang tunggal bagi siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oke, terima kasih Anto buat kesaksiannya. Sama-sama. Terima kasih. Biar kesaksiannya bisa membawa berkat untuk Amin. pemirsa yang nonton. Untuk yang mau didoakan bisa komen di bawah sini. Thank you guys. Thank you.